Kota Serambi Madinah adalah julukan dari kota Gorontalo yang kehidupan masyarakatnya kental dengan kultur keagamaan sejak turun-temurun. Sebagai wilayah ibu kota Provinsi Gorontalo, kota Gorontalo yang secara geografis berada di tengah-tengah wilayah Provinsi Gorontalo ini sejak dahulu telah menjadi epicentrum peradaban sosial, kemasyarakatan, ekonomi, dan budaya di wilayah Gorontalo. Dengan berbagai kompleksitas persoalan wilayah perkotaan, kota Gorontalo di bawah pemerintahan Wali Kota Marten Ataha dan Wakil Wali Kota Rian Fahrizan Kono dinilai sukses melakukan inovasi program penanggulangan masalah sosial seperti kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan jaminan sosial dengan program Kartu Sejahtera Plus. Program Kartu Sejahtera Plus yang merupakan program gratis dari lahir sampai mati ini merupakan kelanjutan dari program Kartu Sejahtera Wali Kota Marten Ataha pada periode pertama, di mana program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam memberikan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, serta peningkatan ekonomi warga kota Gorontalo. Ini dilatar belakangi oleh sebuah pemikiran di mana ketika kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah, kita harus perlu melihat apa yang menjadi kendala masyarakat kita jika mereka itu diintervensi dengan program, tapi masih juga tetap sulit untuk bisa meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Maka saya menciptakan Kartu Sejahtera Plus, di mana di dalamnya terdapat semua apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat itu dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan tidak dipungut biaya. Ketika saya dipercayakan oleh masyarakat sebagai pimpinan daerah, tentunya RPJMD yang saya akan laksanakan ini harus betul-betul berdasarkan kondisi existing di dalam masyarakat. Maka kita petakan berapa jumlah angka kemiskinan di kota Gorontalo, berapa pertumbuhan ekonominya, IPM-nya berapa, angka kematian ibu melahirkan berapa, stuntingnya berapa, dan sebagainya. Nah, itu kita ukur dan secara sistematis kita susun, diciptakanlah sebuah program yang namanya Kartu Sejahtera Plus itu. Jadi, kenapa pilih Kartu Sejahtera? Ini juga dilatar belakangi oleh program secara nasional, karena di dalam RPJMD kita tidak bisa dilepaskan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kita mengenal ada yang namanya BPJS, pelayanan kesehatan, dan juga ada Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Maka ada kebutuhan-kebutuhan lain yang belum dapat dipenuhi, maka itulah kita pilih. Ada kebutuhan dasar masyarakat yang dapat ditanggulangi dengan program pemerintah, dapat diintervensi dengan program pemerintah, dan mampu untuk bisa mengeluarkan masyarakat dari jebakan kemiskinan. Manfaat daripada program ini tentunya berkaitan erat dengan misalnya pendidikan. Jadi orang tua daripada siswa ini tidak perlu lagi sibuk-sibuk dengan biaya pendidikan yang menjadi kendala mereka bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Demikian juga jika anak-anak sakit, orang tua tidak perlu repot-repot mengobati anaknya di rumah sakit ataupun keluarganya. Demikian juga kalau melahirkan, demikian juga usaha. Ini yang saya kira menjadi program yang tentunya sangat membantu masyarakat di dalam mengatasi masalah kehidupannya. Dampak daripada program ini di bidang pendidikan, sejak sebelum adanya program ini, peningkatan APM dan APK menunjukkan angka yang sangat signifikan. Demikian juga di bidang kesehatan, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi dilahirkan, dan terutama stunting. Dari angka 27,6% sekarang ini menjadi 9,7%. Indeks pembangunan manusia dari angka 68,4 menjadi saat ini 77,13. Walaupun di saat pandemi COVID-19. Demikian juga angka kemiskinan mengalami penurunan. Sejak tahun 2014, 2015, 16, 17 sampai dengan 2019, pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,9%. Kartu Sejahtera Plus ini program yang mampu mengintervensi sehingga masyarakat ini bisa
meningkatkan kesejahteraannya, pendapatannya bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Dan dari angka-angka yang ada ini juga menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo mengalami peningkatan.